A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan belajar tafsir Al-Maraghi surat Al-Baqarah ayat 11 sampai dengan 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yasurun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu minu kama amanas sufaha'u ala innahum humus sufaha'u walakin la yasurun. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman, mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu. Penafsiran dari kata-kata sulitnya ya. Al-fasad berarti sesuatu yang melewati batas kewajaran. Lawan kata adalah salah atau kebajikan. Al-fasadu fil ardi artinya meledaknya peperangan dan berkembangnya fitrah yang mengakibatkan merosotnya kehidupan dan timbulnya dekadensi akhlak, juga tersiar kebodohan, tidak adanya pemikiran yang benar. Dikatakan di dalam bahasa Arab saubun safihu berarti jelek tenunannya. Jadi kalau aqlun safi, kalau aqlun safi berarti akal bodoh. Pengertian secara umum di dalam ayat-ayat tersebut Al-Baqarah ayat 11, 12, dan 13 Allah telah menghitung-hitung berapa kesalahan yang diakibatkan kekafiran dan kemunafikan. Dalam kesempatan ini diperinci sebagian kejelekan dan kejahatan termasuk kelalaian mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan kerusakan yang ada pada diri mereka di samping perbuatan batil yang mereka lakukan. Untuk itu Allah menceritakan nasihat-nasihat kaum muslimin yang ditujukan kepada orang-orang ketika umat Islam meminta agar mereka mau menghentikan perbuatan-perbuatan rendah yang bisa mengakibatkan berkobarnya fitnah dan berkembangnya kerusakan. Kemudian kaum muslimin meminta kepada mereka agar berpegang kepada keutamaan dan mengikuti orang-orang yang mempunyai pendapat baik dan akal sehat, tetapi mereka tidak mau mengikuti ajakan kaum muslimin. Hal ini jelas menunjukkan betapa bodohnya mereka yang sudah keterlaluan dalam kelalaiannya. Kaum perusak mengaku sebagai muslihin, suatu gejala yang ada di setiap masa. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Larangan di sini ditujukan kepada hal-hal yang akan mengakibatkan kerusakan, yaitu di dalam membuka rahasia umat Islam kepada kaum kafir, kemudian menyuruh kaum kafir itu agar membujuk umat Islam supaya jangan mengikuti ajaran Nabi SAW dan ajaran pembaruan yang mereka bawa. Dan masih banyak lagi hal-hal lain yang disebarkan di kalangan umat Islam, yakni berbagai kejahatan dan fitnah. Mereka tidak segan-segan menakut-nakuti umat Islam dengan berbagai cara yang secara lahiriah merupakan nasihat. Qalu innama nahnu muslihun
Kami tidak berbuat sesuatu melainkan hanya bercita-cita mengadakan pembaharuan. Jauh kemungkinannya kami akan berbuat kerusakan. Kami selalu mengikuti pemimpin-pemimpin yang ajaran-ajaran mereka bersumber dari para nabi. Bagaimana mungkin kami akan melupakan hari itu hanya lantaran adanya tatanan baru yang belum pernah kami kenal sebelumnya. Demikianlah perbuatan kaum perusak di setiap masa. Mereka mengaku bahwa dirinya adalah orang yang mengadakan pembaharuan, sekalipun sudah terbukti bahwa mereka itu tidak lebih hanya sebagai para perusak dan penyesat. Mereka menyatakan dirinya sebagai orang-orang yang menegakkan pembaruan guna untuk menutupi dirinya dari cacat dengan cara licik dan tipuan. Mereka berpura-pura sebagai orang yang bertanggung jawab, namun pada kenyataannya mereka adalah para pembonceng yang tidak berinisiatif terhadap pembaruan tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dari tingkah laku mereka yang pada hakikatnya merusak umat dan jauh dari aspirasi umat yang sebenarnya. Mereka berupaya dengan cara memblokir sarana-sarana penyelidikan yang bisa membedakan antara yang benar-benar muslihin pembaharuan dan siapakah yang sebenarnya sebagai perusak. Mereka menghambat jalan menuju kebenaran Islam dan mereka mengajak kepada persatuan dan perpecahan pada waktu yang bersamaan. Tidak ada di dunia ini kerusakan yang lebih berat dibanding keluarnya dari garis kebenaran dan menganjurkan berjalan di atas kebatilan dan pendukung para tokoh-tokohnya. Ala innahum humul mufsidun. Artinya, hanya merekalah orang-orang yang sebenarnya suka membuat kerusakan, bukan orang-orang yang diisyaratkan oleh mereka para pendeta, sebab orang-orang ini mempunyai riwayat hidup yang baik, tetapi mereka tidak mau mengikuti jejaknya. Di dalam uslub ayat ini mengandung suatu jawaban tegas terhadap kaum munafik sebagai bukti marah atas sikap mereka. Walakin la yasurun. Mereka sama sekali tidak merasakan perbuatan yang merusak lantaran telah terbiasa dilakukan dan telah menyatu dengan watak kepribadian. Hal tersebut dilakukan meskipun mereka mendapat kesempatan untuk mengikuti tingkah laku para rahib yang mereka agungkan dan percayai sepenuhnya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu. Orang-orang yang beriman ialah orang yang mengikuti akal sehat dan meneliti jalan petunjuk. Orang-orang seperti itu di dadanya penuh dengan perasaan iman yang menjadi tumpuan segala perbuatan. Misalnya Abdullah ibnu Salam dan lain-lain yang tergolong para rahib. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Mereka menganggap bahwa yang dimaksud sufaha, orang-orang dungu, ialah para pengikut Nabi Muhammad SAW. Mereka menilai dungu para kaum muhajirin karena dianggap sembrono telah memusuhi kaum dan kerabatnya, rela meninggalkan tumpah darahnya hanya karena mengikuti Nabi Muhammad SAW dan hidayah yang dibawa. Mengenai kaum Ansor, mereka juga menganggap sebagai kaum yang dungu karena telah rela membagi harta benda dan rumah mereka untuk hidup bersama dengan kaum muhajirin. Perbuatan yang dilakukan kaum Yunani ini sama halnya dengan perbuatan-perbuatan yang jahil murakab, sangat bodoh. Tentu saja pikiran mereka yang sakit ini akan membalikkan pengertian yang sebenarnya, sehingga masalah yang baik dianggap tidak baik dan masalah yang tidak baik dianggap baik. Ala innahum humus sufaha. Pada hakikatnya mereka sendirilah yang safih, bodoh, bukan orang-orang yang mereka tuduh, sebab mereka itu mempunyai orang-orang salaf yang saleh, tetapi mau mengikuti jejak dan petunjuknya. Mereka hanya cukup menganggap orang-orang salaf itu sebagai juru selamat, berdoa dengan orang-orang yang hanya menyembah berhala dan sama sekali belum pernah mendapat petunjuk di masa sebelumnya. Maka untuk mereka
ini Allah telah menunjukkan jalan benar dan hatinya mantap dengan iman. Walakin la ya'lamun. Mereka tidak mengetahui apakah sebenarnya iman itu, sehingga mereka tidak bisa membedakan apakah orang-orang mukmin itu tergolong orang-orang safih atau pandai. Ayat ini diakhiri dengan kalimat walakin la ya'lamun, dan sebelumnya kalimat la urul, sebab iman itu tidak akan bisa sempurna melainkan hanya dengan ilmu yang yakin akan halnya keuntungan yang diharapkan, yakin kebahagiaan di dunia dan akhirat tidak kan bisa dirasakan kecuali orang-orang yang mengetahui hakikat kebenaran iman, tetapi mereka telah salah jalan di jalan mencari maslahat mereka maupun orang lain. Kemudian mengenai kemunafikan dan kerusakan yang mereka ciptakan di muka bumi ini sudah melewati batas sehingga menyentuh perasaan dan hati kita, tetapi sekalipun mereka tidak pernah mau merasakannya. Shadaqallahul azim. Demikianlah pembelajaran surat Al-Baqarah ayat 11 sampai 13. Semoga bermanfaat untuk saya membaca dan bagi sahabat semua yang mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.